Halo semuanya, balik lagi di channel Sinklopedia, channel yang membahas tentang dunia perfilman. Oke, kali ini kita akan merekap film yang berjudul 17 Again atau Kembali ke Usia 17. Film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini dibintangi oleh Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann, dan Thomas Lennon. Film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Mike yang tidak puas dengan kehidupannya saat ini, dan ia pun berharap ia bisa kembali ke masa lalu, atau tepatnya saat ia menjadi murid SMA agar ia bisa mendapatkan beasiswa. Bagaimana keseruan film ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di scene awal kita diperlihatkan pada seseorang yang tertidur. Seseorang itu yang bernama Mike O'Donnell. Saat ini ia berusia 37 tahun. Dengan kondisi yang sangat lelah, ia tertidur pula sambil memimpikan ia di masa SMA-nya. Mike adalah seseorang yang terpandang semasa SMA-nya. Pada masa itu ia berusia 17 tahun. Dengan bakat basket yang di atas rata-rata, sehingga ia diberi kesempatan oleh pelatihnya untuk mendapatkan beasiswa jika menang pada pertandingan basket tersebut. Mike juga mempunyai sahabat yang bernama Ned. Walaupun Ned tidak bisa bermain basket, tapi Mike sangat peduli sekali kepadanya. Ketika pertandingan akan dimulai, tiba-tiba saja muncul seorang wanita. Ternyata wanita tersebut adalah pacarnya Mike yang bernama Scarlett. Saat itu Scarlett ingin memberikan informasi tentang hubungan mereka. Namun Scarlett takut akan mengganggu konsentrasi dari Mike yang akan bertanding. Akhirnya Mike memaksa Scarlett untuk bicara apa yang sebenarnya yang ia ingin bicarakan. Dan pada saat itu Scarlett menceritakan kepada Mike bahwa ia sedang hamil. Dan pada saat bertanding, Mike harus membuat pilihan di antara dua pilihan, bermain basket atau bertanggung jawab untuk menikahi Scarlett di usia mudanya. Padahal Mike akan mendapatkan beasiswa jika melanjutkan bermain basket. Tapi Mike lebih memilih Scarlett dibandingkan bermain basket. Lalu ia pun mengejar Scarlett di koridor lapangan tersebut. Dan Mike pun terbangun. Ketika ia sedang bersantap sarapan sebelum berangkat bekerja yang ditemani Ned sahabatnya. Saat ini Mike bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan. Dan pada hari ini adalah pengumuman yang sangat penting untuk karirnya, yaitu pengumuman untuk promosi manajer baru di perusahaannya. Pada saat itu Mike sangat percaya diri karena dia yakin bahwa ia akan mendapatkan jabatan tersebut. Karena ia sudah bekerja di perusahaan tersebut sudah 16 tahun. Tapi dugaan Mike salah bahwa yang mendapatkan jabatan tersebut adalah temannya yang bernama Windy. Pada saat itu Mike sangat kecewa karena Windy baru 2 bulan bekerja di perusahaan itu, sedangkan Mike sudah 16 tahun. Karena kecewa, Mike pun resign dari perusahaan tersebut. Untuk mengobati rasa kecewanya, ia pun pergi ke sekolah SMA-nya dulu. Ketika ia melihat foto kejuaraan basket di tahun 1989, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek yang memanggil namanya. Dan Mike pun terkejut. Kakek-kakek tersebut mengetahui Mike bahwa Mike adalah bintang di sekolah tersebut. Dan kakek tersebut mengetahui bahwa Mike ingin sekali kembali ke masa lalu. Di tengah-tengah pembicaraan dengan kakek tersebut, muncul seorang perempuan yang menghampiri Mike. Ternyata perempuan tersebut adalah anaknya Mike. Dan pada saat itu pun tiba-tiba kakek itu menghilang. Tibalah di suatu tempat makan dan Mike pun mengajak anaknya ke sana, yaitu Maggie dan Alex. Di sini Mike tidak mengerti dengan karakter dan keinginan dari kedua anaknya. Lalu Mike pun mengantarkan Maggie dan Alex pulang. Ketika sampai di rumah, terjadi pertengkaran antara Mike dan istrinya Scarlett. Ternyata mereka akan bercerai. Pada saat Mike pulang, dengan rasa sedih dan kebingungan lalu hujan pun turun. Di pertengahan jalan, tibalah ia di sebuah jembatan dan dia pun melihat seseorang di ujung jembatan tersebut. Mike pikir orang tersebut akan bunuh diri. Ketika memanggil orang tersebut, ternyata dia adalah kakek-kakek di sekolahnya. Mike mendekati kakek tersebut dan Mike pun terjatuh ke dalam sungai itu. Sesudah itu ia pulang ke rumah, ia belum menyadari bahwa tubuhnya berubah. Lalu ketika ia sedang mandi dan melihat tubuhnya ke cermin, barulah ia sadar bahwa tubuhnya berubah menjadi muda lagi. Saking kagetnya Mike berteriak sampai membangunkan Ned yang sedang tertidur. Dengan tubuhnya yang kembali muda, Ned tidak menyadari bahwa ia adalah Mike dan menyangka bahwa Mike adalah pencuri. Dan Ned pun menyerang Mike. Lalu Mike mencoba menjelaskan bahwa dirinya adalah Mike.
bahwa penjelasannya tersebut tidak dipercaya oleh Ned. Ketika Ned akan membanting foto ke arah Mike, barulah ia sadar bahwa ia adalah Mike yang kembali muda. Lalu Ned mempercayai Mike. Ketika Mike sedang berpikir dengan apa yang terjadi pada dirinya, barulah ia ingat bahwa ia bertemu kakek-kakek di suatu jembatan. Tanpa berpikir lama, Mike pun langsung pergi ke sekolahnya untuk menemui kakek tersebut. Namun ketika sudah sampai sekolah, tidak seorang pun mengetahui tentang kakek tersebut. Lalu ketika ia melihat lapangan basket, tiba-tiba Mike ingin kembali menjadi murid SMA lagi. Setelah sampai rumah, Mike meminta kepada Ned untuk membantunya untuk menjadi murid SMA lagi. Ide tersebut ditolak Ned pada awalnya. Namun pada akhirnya Ned luluh dengan permintaan Mike. Dan ia pun membantu Mike untuk menjadi murid di sekolah tersebut. Dengan memalsukan identitasnya menjadi orang tua Mike. Lalu Mike pun mendaftarkan dirinya menjadi murid baru di sekolah tersebut. Ketika akan masuk ke ruangan sekolah, Ned pun terpesona dengan kepala sekolah tersebut, yang membuat Ned jatuh cinta kepada kepala sekolah tersebut. Ketika Mike dan Ned berkeliling ruangan sekolah, semua murid menertawakan Mike, karena Mike berdandan seperti orang aneh. Lalu Ned pun mengajak Mike untuk berbelanja pakaian baru untuk mengubah penampilannya. Keesokan harinya dengan penampilan barunya ketika datang sekolah dengan mobil sport yang ia kendarai, membuat semua orang di sekolah itu terpukau dengan penampilannya. Ketika sedang pelajaran olahraga, Mike bertemu dengan pelatihnya dulu, yaitu Coach Murphy, pelatih Mike 20 tahun yang lalu. Dan Coach Murphy menawarkan Mike untuk bergabung di tim utamanya. Lalu Mike pun menyetujuinya. Ketika Mike sedang berada di toilet sambil menelpon Ned, tiba-tiba Mike mendengar suara seseorang. Ternyata suara tersebut adalah suara Alex yang tak lain adalah anaknya Mike. Alex yang sedang terikat plester di sekujur tubuhnya. Ternyata Alex mengalami perundungan oleh sesama tim basketnya. Setelah itu Mike mengenalkan dirinya kepada Alex sebagai Mark, anak dari paman Ned. Lalu muncullah Stan. Stan merupakan ketua dari tim basket Alex. Alex menceritakan kepada Mike bahwa Stan lah yang mengikat Alex di toilet. Mike sebagai ayah dari Alex sangat marah mendengar cerita tersebut. Ditambah lagi Stan mengencani Maggie, anak kedua dari Mike. Lalu Mike menatap Stan dari kejauhan. Mengetahui Mike sedang menatap Stan, lalu Stan menghampiri Mike dan mencoba mengintimidasi Mike. Namun Mike tidak takut sama sekali terhadap Stan. Justru sebaliknya, Mike mempermalukan Stan di hadapan seluruh siswa di sekolah itu dengan kalimat-kalimat yang mengejek Stan. Sepulang sekolah, Mike mengunjungi rumah Alex, yang kebetulan Alex sedang berlatih basket di halaman rumahnya. Lalu Mike pun ikut berlatih bersama Alex. Tak lama, ibu Alex yang tak lain adalah istrinya Mike pun pulang. Dengan penampilan Mike yang muda, Scarlett tidak menyadari bahwa ia adalah Mike suaminya. Namun ketika Scarlett menghampiri Mike, Scarlett berpikir bahwa Mark mirip dengan Mike ketika masih muda. Keesokan harinya, Mike melihat Maggie sedang berciuman dengan Stan. Pada saat jam pelajaran, guru di kelas itu sedang memberikan pelajaran mengenai reproduksi dan membagikan kondom untuk seluruh siswa di kelas itu. Lalu Stan secara tiba-tiba mencium Maggie, yang membuat Mike marah dan langsung menghajarnya. Perkelahian antara mereka berdua pun menjadi viral. Atas kejadian itu, Ned yang menjadi ayah pura-pura dari Mike dipanggil ke sekolah. Ketika di ruang kepala sekolah, Ned mencoba menggoda Jen, yang tak lain adalah kepala sekolah tersebut. Meskipun Jen terlihat tidak menyukainya. Pada keesokan harinya, Mike kembali mengunjungi rumah Alex. Lalu ia pun bertemu Scarlett dan membantunya untuk menyelesaikan taman yang sedang ia buat. Sejak saat itu, Mike selalu melatih Alex agar masuk ke dalam tim utama di sekolahnya dan membantu Scarlett dalam pekerjaannya dan berusaha menjauhkan Maggie dari Stan. Beberapa hari kemudian, tibalah pada hari pertandingan basket. Mike menjadi pemain yang sangat berpengaruh untuk timnya. Lalu pada saat skor pertandingan sama, di detik-detik terakhir Alex berhasil mencetak angka, yang membuat timnya memenangkan pertandingan tersebut. Karena Alex menjadi pahlawan pada pertandingan itu, Nicole sang ketua pemandu sorak sekaligus wanita yang disukai Alex datang dan memeluknya. Di sisi lain, Ned masih terus mencoba mendekati Jen sang kepala sekolah, meskipun selalu ditolak. Kemudian Ned berteriak akan mendonasikan laptop untuk seluruh siswa di sekolah tersebut jika Jen mau pergi berkencan dengan dirinya. Setelah pertandingan selesai, Mike mengundang seluruh siswa untuk berpesta merayakan kemenangan sekolahnya di rumahnya.
Di lapangan sekolah, Mike melihat Maggie sedang menangis. Maggie menceritakan bahwa Maggie dicampakkan oleh Stan. Tentu saja Mike ikut sedih mendengar cerita Maggie itu. Lalu Mike mencoba menenangkan putrinya tersebut. Karena Mike yang sangat baik kepadanya, membuat Maggie mulai menyukai Mike, yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Bahkan, Maggie mencoba menggoda Mike. Ketika berada di pesta yang diselenggarakan di rumah Ned itu, tentu saja Mike masih memiliki akal sehat. Ia tidak mungkin tergoda dengan anaknya sendiri. Lalu Mike mengatakan bahwa ia memiliki wanita lain yang ia sukai. Mengetahui akan hal itu, Maggie pergi meninggalkannya. Di luar rumah, ternyata Scarlett datang ke rumah Ned tersebut. Betapa senangnya Mike dan Scarlett melihat anaknya Alex mendapatkan wanita pujaannya, yaitu Nicole sang ketua tim pemandu sorak. Ketika Mike dan Scarlett mengobrol, Mike yang terbawa suasana mencoba untuk mencium Scarlett. Tentu saja Scarlett yang tidak mengetahui identitas Mike yang asli menjadi marah. Ditambah lagi kejadian itu disaksikan oleh Maggie. Maggie beranggapan bahwa Mike berusaha baik kepadanya hanya karena ingin mendekati ibunya. Pada saat di restoran, ketika Ned dan Jane sedang mengobrol, di luar dugaan ternyata Jane juga menyukai film Lord of the Rings, sama seperti Ned. Bahkan mereka menggunakan bahasa ras elf di film itu untuk berkomunikasi. Dengan kesamaan mereka pun resmi menjalin hubungan. Sesampainya Ned pulang ke rumah, betapa terkejutnya Ned. Rumahnya dijadikan tempat pesta. Ned pun sedikit marah kepada Mike akan kejadian itu. Keesokan harinya, ketika sedang membereskan rumah, Mike teringat bahwa hari itu adalah hari sidang perceraian dengan Scarlett. Kemudian Ned dan Mike langsung bergegas pergi ke tempat sidang perceraian. Lalu Mike dan Ned pun datang. Sampai di lokasi, Ned berpura-pura sebagai pengacara Mike. Karena kelakuan Ned yang tidak sopan, ia pun diusir dari ruang sidang. Sebelum dikeluarkan, Mike memohon untuk membacakan surat yang dititipkan oleh suami Scarlett yang mana dirinya sendiri. Lewat surat itu, Mike mengungkapkan bahwa Mike masih mengingat momen-momen saat pertama ia jatuh cinta pada Scarlett. Dan Mike meminta maaf atas segala kesalahan yang ia lakukan. Dan mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Scarlett. Ketika Scarlett melihat isi surat itu, Scarlett menyadari bahwa laki-laki itu adalah Mike yang kembali menjadi muda lagi. Beberapa hari kemudian, pada saat pertandingan basket, Scarlett menghadiri pertandingan itu untuk memberikan dukungan untuk Alex. Ketika pertandingan berlangsung, Mike melihat Scarlett pergi meninggalkan pertandingan itu. Tak ingin mengulangi kesalahannya lagi, Mike langsung bergegas mengejar Scarlett dan meninggalkan pertandingan itu. Ketika di lorong, Mike kembali menjadi Mike yang dewasa. Melihat hal itu membuat Scarlett tampak bingung. Kemudian Mike menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Mike kembali meminta maaf dan memohon kepada Scarlett untuk diberi kesempatan kedua agar ia bisa menebus semua kesalahannya selama ini. Lalu Scarlett bersedia memaafkan Mike dan mereka pun berpelukan. Nah, itu tadi adalah rekap alur cerita film 17 Again. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you guys!